Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Reza dan rekan-rekan dari kelompok 4 di Teknik Elektro S2 ITPLN. Perkenalkan nama saya Andrika Kurnia Putra. Kemudian ada tim kami juga atau rekan di kelompok 4 ada Pak Igede Nyoman Jaya Adnyana, kemudian ada Pak Ambarwadi Sulistiono, Pak Wildan Fitra Ansah. Untuk memaparkan terkait lesson learn yang kita ambil dari tugas yang kemarin Pak Muhammad Reza sampaikan terkait bagaimana realisasi EBT 2021 sampai 2025 dalam COD RUPTL tersebut, Pak. Kita masuk, nanti mungkin ada beberapa slide yang akan disampaikan dari masing-masing tim, dari Pak Gede maupun Pak Ambar maupun Pak Wildan. Yang pertama, kami capture Pak Reza terkait komposisi rencana pembangunan pembangkit di EBT RUPTL 2021 sampai 2030. Eh, Sebetulnya PLN telah merancang penyediaan tenaga listrik terhijau melalui RUPTL 2021 sampai 2030 yang didominasi oleh pembangkit energi terbarukan dengan penambahan total itu 29 gigawatt atau 51,6%. Ini dari target rencananya itu sebenarnya 40,6 gigawatt, yang rencana kapasitas pembangkitnya itu di 19,7 gigawattnya ada coal, itu di thermal di 48,4% dari kapasitas pembangkit. Kemudian di thermal sendiri dengan total 19,7 gigawatt, di mana ada batu bara di 13,8, 5,8 gigawattnya didominasi oleh dari pasokan gas, rencana kapasitas pembangkit. Kemudian ada renewable energy yang memang lebih tinggi targetnya dari apa jenis pembangkit thermal renewable energy itu itu terjadi 20,9 gigawatt, di mana yang mendominasi itu di hidro karena memang total di kondisi geografis Indonesia banyak pegunungan maupun dataran tinggi, makanya PLN lebih ke arah memprioritaskan pembangkit hidro 10,4 gigawatt. Kemudian yang terbesar kedua itu dalam RUPTL itu ada di solar PV atau solar panel surya di 4,7 gigawatt. Kemudian untuk yang ketiganya didominasi dari geothermal, yaitu energi panas bumi, ini di 3,4 gigawatt. Selanjutnya dan lain-lainnya itu seperti mikrohidro maupun dari PLTS kecil atau memang PLTS apa namanya PLTS mini ya. Itu didominasi di 2,5 gigawatt. Nah, ini terkait rencana pengembangan pembangkit EBT 2021 sampai 30. Berdasarkan RUPTL, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan ditargetkan naik signifikan. Untuk EBT itu tadi sudah kita paparkan di 20,9 gigawatt pada 2030 yang didominasi PLTA, PLT Surya, PLTP dengan puncak pembangunannya pada 2025 atau memang momentumnya di tahun ini yang harusnya sudah dalam percepatan transisi menuju sistem kelistrikan yang low carbon. Ini dominasi beberapa tabel yang kita ambil, Pak Reza, terkait pembangkit-pembangkit yang dari pertama ini kita masuk ke PLTP. Ini kita lihat jumlah totalnya di 3.355 megawatt, yang dimana speed up-nya itu dari data ini di 2025 itu sudah mengalami tadi ya momentum percepatan transisi. Tapi di mana lagi di periode 5 tahunan nanti di 2030 akan meningkat kembali, Pak, untuk total energi bersihnya. Kita lanjut yang kedua ini dari pembangkit listrik tenaga air. Ini yang dimana juga momentumnya dari tahun 2025 ini harusnya meningkat sangat signifikan ya, Pak, dari total sebelumnya itu di bawah 400 megawatt.
kita masuk di 2025 di 2.478 megawatt. Yang dimana nanti targetnya totalnya itu di 9.272 megawatt. Kemudian ini ada PLTM, ini yang didominasi eh, untuk 2025 tidak terlalu signifikan, tapi memang sudah mulai speed up di 2023 sampai 2024. Ini dengan total 1.118 megawatt. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya. Ini cukup besar juga, Pak, untuk di tahun 2025. Tadi sebagai momentum dari RPTL 2021-30. Ini di 1.631 dengan total 4.680 megawatt. Kemudian di kelima itu ada pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Ini kemarin juga sudah signifikan di 2024. Cuma di 2025 ini mengalami penurunan untuk transisi energi di tenaga angin. Tapi agak uniknya nanti di 2027 sampai 2030 ini tidak ada apa namanya transisi energi untuk tenaga angin. Kemudian ini ada biomasa atau PLTA sampah. Ini juga sudah mulai masuk. Ini di PLT biomasa ini kita menggunakan apa namanya biomasa kernel maupun dari serbuk kelapa atau maupun dari serbuk kayu yang memang limbah daur ulangnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi tenaga listrik. Ini dengan total biomas yang harus di capture itu sampai 2030 ini di 590. Kemudian ada EBT base sama EBT picker. Ini yang baru akan direncanakan di EBT energi baru terbarukan yang base ini di 2026 sampai 2030 dan yang EBT picker ini eh, di 300. Total target memang yang dipaparkan di RPTL 2021-2030 ini dengan jumlah 20.923 megawatt. Nah, ini mungkin realisasi pengembangan pembangkit EBT pada periode 2021 kemarin sampai 2025 dari target pembangunan EBT 10.652 megawatt sampai Desember 2025 itu realisasi yang sudah energize mulai tahun 2021 sampai dengan September 2025 sebesar 1.972 megawatt atau memang 18,5%. Yang dimana nanti ada beberapa kendala yang akan dipaparkan dari rekan-rekan tim kelompok 4, Pak. Ini bisa kita lihat target sama berbanding realisasinya. Memang agak cukup apa challenging ya, Pak, ya, untuk target bulanannya maupun target kumulatifnya. Yang dimana menurut apa namanya data yang ada di realisasi pengembangan pembangkit EBT itu perlu adanya memang percepatan atau menyelesaikan kendala-kendala atau masalah yang memang perlu diselesaikan agar terciptanya pembangkit listrik tenaga EBT ini di mana untuk mengurangi gas emisi dari karbon. Eh, Mungkin kita lanjut ke selanjutnya dari Pak Wildan ya, Pak, untuk apa namanya pemaparan dari realisasi energi EBT beberapa di jenis-jenis pembangkit yang ada di Jamali maupun Mapana maupun Sulawesi yang ada di Indonesia. Silakan Pak Wildan. Baik, makasih Mas Andrika. Mohon izin Pak Reza, saya dengan Wildan dari kelompok 4. Eh, izin melanjutkan di sini di layar sudah tampil bahwa dari yang sudah direncanakan di tahun 2021 sampai 2025 tadi yang disampaikan di awal, potensi yang atau EBT yang akan dibangun adalah sebesar sekitar 10 GW, namun realisasi hanya 19 ya, 1,9 ya, sehingga eh, realisasinya di situ tidak sampai 20%, hanya 18,5%. Nah, ini memang kalau kita lihat dalam proses pembangunan EBT itu
eh, memang memakan cukup lama kalau kami beberapa diskusi dengan teman-teman di bagian project. Mungkin nanti dari teman-teman di sini kebetulan ada yang dari project juga, itu yang memakan waktu lama ada di posisi perizinan. Nah, memang di awal sebelum EBT itu dibangun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni yang pertama adalah potensinya di sana seperti apa, kemudian dari sisi kajian visibility study-nya bagaimana, nah, kemudian perizinan-perizinannya itu seperti apa, desain engineering-nya hingga commissioning untuk konstruksi dan commissioning sampai dengan COD-nya ya. Kalau kita lihat di sini memang semangat untuk EBT ini kan sejatinya adalah kita bisa melistriki demand-demand PLN yang diproyeksikan di RUPTL itu sampai di pelosok-pelosok yang ada seperti itu. Jadi memang sejalan dengan pertumbuhan demand yang ada, bahwa kita jangan sampai merencanakan sesuatu itu mismatch ya, demand-nya di mana, supply-nya di mana, sehingga dalam hal tersebut memang perlu dibangun beberapa pembangkit. Di sini kalau kita lihat pembangkit yang tampak di layar ini adalah yang berkapasitas kecil ya, sehingga di sini ini memang prioritasnya adalah untuk melistriki masyarakat di sekitar PLTM Cibuni Mandiri misalkan mini hidro. Jadi demand di sana itu kebanyakan ya untuk melistriki desa-desa yang terpencil di sana yang masih jauh dari jaringan existing. Kalau kita lihat di sini contohnya di Cianjur, Sukabumi, kita lihat Medan di sana itu kan memang kebanyakan menunggu adanya jaringan listdes dan sebagainya. Dan medannya juga medan yang terjal. Kemudian dari sisi topografinya kebanyakan memang Cianjur Sukabumi itu daerah pegunungan. Daerah pegunungan banyak potensi air terjun, kemudian di sana itu curug ya, kalau di sana sebutnya curug, air terjun, terus apa dari sisi mini hidro kebanyakannya memang ya, sungainya juga arung jeram juga banyak di sana, sehingga itulah yang memang benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan EBT di sisi PLTM. Nah ini potensinya memang kecil-kecil di sini, di Jawa, di luar Jawa juga sama ya. Tentunya ini juga untuk mendukung demand-demand yang ada di sana. Dari sini kita lihat untuk realisasi ini, izin Pak Reza, kami membaginya berdasarkan data dari teman-teman di divisi MKJ. MKJ ini konstruksi di Jawa, Sumatera, sorry, Jamali, Mapana saja ya di tahun 2021. Next, Mas. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di 2021 tadi ada 17 potensi ya di 2022 sampai sampai lanjut di slide selanjutnya Mas, sampai 2024 2025 untuk yang Jamali Mapana itu ada 41. Ada 41 potensi. Nah, 41 potensi di Jamali ini memang masih kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada di luar Jamali. Next, Mas. Izin. Nah, ini sampai dengan di sini yang cukup besar ini adalah di PLTP Gunung Salak ya di Jawa Barat, kemudian PLTS Bali Timur dan PLTP Ijen. Nah, dalam hal proses penyambungan pelanggan-pelanggan IPP ini biasanya kalau kami di divisi niaga itu eh, meminta backfeeding biasanya. Meminta backfeeding itu artinya untuk menghidupi auxiliary facilities mereka, peralatan-peralatan mereka sebelum benar-benar mengirim ke PLN atau PLN beli dari mereka, itu
bermohon dulu menghidupkan mesin-mesin mereka melalui penyambungan multiguna dari PLN. Nah, kita bisa dapat KWH dari penyaluran multiguna itu untuk pelanggan-pelanggan ini. Dan PLTP, PLTS ini itu kaitannya dengan demand-demand kita yang sekarang ada di tersebar di Indonesia. Ini memang benar Pak yang disampaikan Pak Reza di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa beberapa pelanggan kami ini ada yang sistemnya dedicated source Pak. Jadi kita itu karena kebutuhan dari pelanggan akan green energy, maka dalam hal kita memasarkan produk ini kita bisa menawarkan ke pelanggan. Apakah pembangkit-pembangkit yang tersedia seperti ini, seperti PLTP Igen, ini mau diserap langsung oleh pelanggan atau pelanggan mau membeli melalui sertifikat yang namanya renewable sertifikat energi. Nah, seperti itu. Kalau di sini ini sudah ada peruntukannya yang PLTP Igen ini sudah didedikasikan khusus untuk pelanggan kita yakni HNM. Ini ada ini 30 MB di Banyuwangi ya. Ini khusus untuk pelanggan HNM, PLTS Bali Timur ini untuk pelanggan kita yang khusus yakni Amazon. Jadi masing-masing ini sudah ada yang sudah kita tawarkan. Tetapi kalau yang disuplai dari Renewable Energy Certificate kita, nah ini hanya 8 pembangkit saja sekarang yang didaftarkan. Jadi gunanya pembangunan pembangkit EBT itu selain adalah untuk PLN supaya bauran energinya meningkat, kemudian di sisi lain kontribusi terhadap komitmen terhadap penurunan gas emisi rumah kaca atau emisi CO2 itu turun, mengejar Paris Agreement, Net Zero Emission, transformasi dan sebagainya. Kita juga di sisi pelanggan ternyata juga meminta untuk dilayani dengan green energy. Jadi sangat berguna sekali pembangkit-pembangkit yang model-model dedicated source itu adalah pembangkit-pembangkit yang statusnya masih belum COD. Justru yang diminati adalah yang statusnya masih inisiasi, statusnya masih EPC. Nah, itulah yang diminati oleh pelanggan-pelanggan besar kita. Harganya lebih mahal daripada pembangkit-pembangkit sekarang yang sudah beroperasi seperti di Kamojang, kemudian Bakaru. Nah, itu harganya malah lebih rendah karena di sisi lain sudah beroperasi lebih dari 10 tahun ya. Kemudian pembangkit-pembangkit yang harganya mahal untuk kita tawarkan ke pelanggan ini itu adalah pembangkit-pembangkit yang contohnya seperti PLTP, PLTB, PLTS itu harganya yang tertinggi. Kalau yang middle seperti PLTM itu harganya agak rendah. Kemudian pembangkit-pembangkit yang harganya agak di bawah itu ya seperti PLTA. Nah, itu harganya juga sedikit lebih murah ya untuk eh, energi sertifikat energi renewable energy sertifikatnya. Nah, ini yang Sumkal Pak, yang Sumkal itu Sulawesi. Di sini memang realisasinya untuk yang divisi MKS itu lebih besar ya. Kalau kita bandingkan itu berarti yang Jamali itu hanya berapa ratus ya. Tapi kalau yang Sulawesi itu atau MKS itu bisa sampai berapa itu? 1.500 ya. Berarti 500-nya di Jamali, 1.500-nya di mana Sulmapana atau 500 ini kalau ini 0,5 GW ya, 0,5 GW di Jamali, 1,5 GW di Sulmapana. Nah, mungkin memang secara potensi besar di luar Jamali sehingga eh, proyek-proyek EBT di sana benar-benar diberdayakan untuk segera melistriki sampai pertumbuhan demand-demand kita yang ada di pelosok-pelosok jaringan PLN. Mungkin itu kita lanjut saja ke paparan selanjutnya. Silakan teman-teman yang melanjutkan. Monggo. Makasih dari saya.
Siap. Terima kasih Pak Wilidan. Izin saya IGD Nyoman Jaya Adnyana, nomor mahasiswa 2025-139 akan mempresentasikan lanjutan dari Pak Wildan dan Pak Andrika. Jadi pada slide ini eh, menceritakan ya, jadi bahwa sudah ada berita peresmian atau energizing dari EBT-EBT. Salah satunya Presiden Jokowi meresmikan instalasi PSEL pertama di Indonesia. Yang kedua, berita terkait dengan ada dua pembangkit listrik berbasis air resmi beroperasi. Kemudian ada juga dari berita jpn.com, jpna.com terkait dengan PLN operasikan PLTS senilai 14,3 miliar di Pulau Medang dan ada target khusus di 2025. Jadi dari sini terlihat bahwa sudah mulai ada pergerakan terkait dengan peresmian atau pendirian dari pembangkit listrik EBT. Dan juga bisa kita saksikan terkait dengan berita PLN meresmikan 5 PLTS tersebar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur untuk layani kebutuhan listrik masyarakat. Kemudian di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo juga ada informasi berita bahwasanya Presiden Prabowo Subianto inauguration commercial operation of Ijen Geothermal and East Bali Solar Power Plant. Jadi terkait dengan sudah selesainya PLTP Ijen dan juga PLTS Baltimur yang sudah selesai, dan kemudian terakhir ini ada informasi berita di November 2022 sudah rampungnya PLTS Terapung Waduk Nusa Dua sebesar 0,09 megawatt di Bali. Dan juga ada beberapa berita lagi terkait dengan di bulan Mei 2021 PLTP Sorik Merapi Unit 2 sebesar 45 megawatt di Sumatera Utara. Kemudian di Kalimantan Timur dan juga Sumatera Utara. Next, Pak. Kemudian permasalahan utama dan isu strategis pembangunan EBT di 2021 sampai dengan 2025. Jadi memang kita ketahui isu strategis ketenagalistrikan ini ada beberapa ya. Salah satunya yang kita rangkum yaitu yang pertama pengembangan EBT itu sendiri, kemudian bisnis dan tarif listrik, kemudian infrastruktur ketenagalistrikan, kemudian rasio elektrifikasi, laik operasi dan juga bauran energi. Itu isu strategisnya. Kemudian permasalahan utama untuk pengembangan IBT itu sendiri ada 7. Salah satu yang pertama adalah potensi besar namun tersebar. Kemudian edukasi masyarakat yang kurang. Yang ketiga itu pinjaman lunak terbatas. Yang keempat infrastruktur pendukung yang minim. Kemudian yang kelima ketergantungan impor teknologi. Yang keenam integrasi sistem EBT listrik rendah. Yang ketujuh yaitu tantangan pengembangan smart grid itu sendiri. Ada pula permasalahan utama dan isu strategis terkait dengan pembangunan EBT di 2021 dan 2025.
Yang pertama ya, terkait dengan tantangan pengembangan smart grid itu, yang pertama itu adalah investasi awal yang besar, Pak ya. Kemudian model bisnis dan finansial yang belum sesuai. Kemudian manajemen aset yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, komitmen dari organisasi yang kurang kuat. Dan yang kelima, tantangan itu adalah standarisasi dan interoperabilitas dan keamanan cyber. Kemudian terkait dengan kendala infrastruktur ketenaga listrikan itu ada 6. Yang pertama, isu sosial dan penolakan masyarakat. Yang kedua, terkait dengan kendala izin dan perizinan. Salah satunya adalah IPPKH dan kemudian izin lingkungan dan lain-lain. Kemudian kendala selanjutnya adalah pembebasan lahan dan ganti rugi. Kemudian oversupply listrik. Yang selanjutnya pendanaan dan performa kontraktor. Dan yang terakhir adalah crossing dengan fasilitas umum itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Reza selaku pengampu mata kuliah energi dan lingkungan, rekan-rekan saya satu tim, Pak Gede Nyoman, Pak Andrika, dan Pak Wildan. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan paparan terkait pengembangan EBT, masalah utama dan isu strategis pembangunan EBT tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Di sini ada beberapa kendala pencapaian rasio elektrifikasi di Indonesia. Yang pertama, di sini ada masalah data rumah tangga berlistrik yang mungkin belum akurat ya. Kemudian ada dukungan Pemda yang belum memadai untuk mencapai pencapaian rasio elektrifikasi. Kemudian lokasi yang terisolir dari masyarakat kita di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah remote dan paling khususnya di luar Jawa ya. Mungkin kalau di Jawa kondisinya memang sudah memadai, tapi di luar Jawa seringkali kita temui kondisi pelanggan itu yang tersebar di area yang sangat luas dan lokasinya boleh dibilang terisolir jauh dari mana-mana. Kemudian program praelektrifikasi tidak berlanjut, kemudian konsumsi listrik menurun. Nah, kemudian tantangan bauran energi dan gangguan operasi. Di sini terdapat gangguan fasilitas gas yang untuk mendukung pembangunan fasilitas PLTG atau PLTMG yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bakar gas, di mana emisinya di sini sangat rendah karena dengan menggunakan gas itu jika tidak terlalu banyak menghasilkan CO2 ya, hanya H2O dan CO2, tapi tidak ada bahan-bahan lain yang membahayakan, yang mengganggu lingkungan. Kemudian di sini ada masalah tantangan pembangunan energi baru terbarukan itu terkait keterlambatan COD. Memang ini isu yang sangat sangat umum ya, di mana setiap hampir setiap proyek terutama di bidang ketenaga listrikan itu hampir selalu mengalami keterlambatan COD karena berbagai faktor. Kalau kita tinjau dari sisi proyek itu sejak awal perencanaan itu setelah sebuah pembangkit itu perencanaannya disetujui, sudah ada feasibility study, sudah ada desain detail engineering dan lain sebagainya. Itu ketika dilakukan pelaksanaan itu biasanya sudah menghadapi tantangan-tantangan. Pertama di bidang perizinan, seperti disampaikan di teman-teman saya sebelumnya, ada kendala terkait IPPKH, pengurusan perizinan di Pemda, dan lain sebagainya yang di sana itu tiap-tiap proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi ketika melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu juga prosesnya sangat rumit dan seringkali menghadapi tantangan dari masyarakat yang tidak bisa menerima ganti rugi yang diberikan, atau ketika tanahnya dibeli kita mengikuti harga sesuai katakanlah kajian dari lembaga penilai publik ya, kita
mengikuti hasil evaluasi mereka, tapi hasil yang disampaikan itu tidak diterima oleh masyarakat sehingga ada tantangan di sana. Itu hal-hal seperti itu akan menyebabkan keterlambatan COD itu baru dari awal saja. Nah, setelah proyek berjalan, biasanya ada kendala-kendala lain ya, termasuk dari sisi vendornya sendiri ya, dari sisi kontraktornya sendiri, dari program pengawasan kita yang ada dari sisi pembiayaan juga kadang-kadang dari pihak kontraktor juga tidak bisa memberikan mendapatkan pembiayaan yang memadai. Kadang terutama di EBT ini salah satu faktornya yang sangat mempengaruhi juga adalah pendanaan dari dalam negeri. Masih sulit dari vendor-vendor EBT kita itu untuk mendapatkan pendanaan dari bank-bank di dalam negeri karena di sana itu mereka belum memahami apa kebanyakan dari mereka itu belum memahami bagaimana proyek EBT ini dijalankan gitu. Bisnis EBT ini seperti apa itu biasanya yang lebih memahami itu justru dari luar negeri. Makanya kegiatan-kegiatan pembangunan energi baru terbarukan yang berbahan bakar non fosil itu biasanya pendanaannya kebanyakan dari luar negeri dan biayanya di sini kita paham ya harus dengan dolar tidak. Jadi untuk mendapatkan pendanaan rupiah yang lebih sesuai gitu di Indonesia kita mengalami kesulitan. Sementara di sisi lain kita PLN sebagai eh, sebagai BUMN kita dituntut juga untuk melakukan pengelolaan ketenaga listrikan ini secara bisnis ya, sebagai unit bisnis juga harus bisa memikirkan keuntungan, harus memikirkan efisiensi, tidak hanya sebagai lembaga yang melistriki masyarakat saja, yang penting semuanya berlistrik, tidak bisa seperti itu. Tapi ada juga kaitan bisnis ekonomi ketenaga listrikan di sini yang harus kita jalankan. Nah, selanjutnya di dalam rencana pembangkitan RUPTL 2025-2034 nilainya mencapai 69,5 GW meningkat dari RUPTL 2021-2030 yang sebesar 40,6 GW. 76% kapasitas tambahan berasal dari pembangkit hijau dan storage. Jadi penambahan EBT di sini meningkat 2 kali lipat dari 20,9 GW menjadi 42,1 GW dan terdapat utilisasi pembangkit nuklir. Nah, di RUPTL yang sekarang ini sudah alhamdulillah dari sisi kita PLN sudah mengadopsi pembangkit tenaga nuklir yang memang sebetulnya sudah sangat kita butuhkan dari dulu dan sudah sangat terlambat ya sebenarnya. Walaupun ini hanya 0,5 GW dan storage sebesar 10,3 GW. Mungkin ini kalau tidak salah yang 10,3 ini nanti dari Upper Cisokan dan satunya lagi Matenggeng kalau tidak salah yang sedang dalam proses. Tapi tahapannya masih prakonstruksi di sini memang. Tapi insya Allah akan segera berjalan. Nah kalau dua itu sudah berjalan, insya Allah penetrasi EBT kita akan semakin kuat. Apalagi kita juga sudah ada Cirata ya, pembangkit PLTA Cirata yang dikombinasikan dengan PLTA Cirata itu memang sangat baik pola seperti itu. Ada pembangkit intermittent di sisi lain dengan menggunakan energi matahari, tapi diimbangi dengan PLTA yang bisa mengikuti pola perubahan beban secara ini ya, secara lebih baik sehingga intermitensi dari pembangkit solar itu bisa dikompen dengan adanya PLTA yang ini ya, yang bisa mengimbangi intermitensinya. Jadi di RUPTL ini selanjutnya di dalam RUPTL 2025-2024 penambahan kapasitas yang berasal dari EBT termasuk nuklir dan storage ini di dalamnya dilengkapi dengan baterai energi storage system ya. Di sini udah mulai masuk diadop di dalam RUPTL walaupun sekarang ini kondisinya masih sangat mahal. Jadi mengapa pembangkit intermittent kita di Indonesia ini belum mengadop baterai energi storage karena harganya akan sangat mahal sehingga ketika harganya mahal tentunya di dalam PPA itu kita ada ketentuan tarif energi listrik yang kita beli dari pihak swasta itu harganya berapa. Tetapi di sisi lain ketika kita membeli dengan harga tinggi terus kita jual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah tentunya kan tidak memenuhi kondisi keekonomian ya, tidak memenuhi syarat keekonomian dari bisnis ketenaga listrikan gitu ya. Sehingga di sini salah satu kendala yang dihadapi Indonesia saat ini kita di PLN adalah penetrasi EBT intermitensi yang tidak didampingi dengan baterai energi storage system. Ini adalah salah satu contoh yang sangat menarik di Sulawesi ya. Dengan adanya PLTB
Tolo Jeneponto yang sangat besar kapasitasnya dibandingkan dengan sistem Sulawesi yang kecil ya, relatif kecil dibandingkan, sehingga intermitensi dari pembangkit Bayu itu yang seharusnya bisa diterima seluruhnya akhirnya menjadi mengganggu sistem. Di sini ada isu kestabilan ya, masalah kestabilan sistem, ada isu lain-lain yang sangat mengganggu yang salah satu caranya hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan baterai energy storage system atau menggunakan pembangkit PLTMG atau PLTD yang bisa menggembangi intermitensi dari pembangkit Bayu tersebut. Nah, berkaca dari itu semua, makanya di Jawa kemarin ada PLTS Cirata itu dibangun di atas Waduk Cirata yang diimbangi dengan PLTA Cirata, energi yang dihasilkan dari pembangkit tenaga air gitu, seperti itu. Jadi dengan tambahan kapasitas pembangkit ini selanjutnya energi baru terbarukan di tahun 2024 baru sekitar 12% ya. Di tahun 2034 diharapkan mencapai 34,3%. Padahal di sini kita ambil lesson learn dari pengalaman terdahulu di RUPTL 2021 sampai 2030, di mana target kita 2025 sesuai protokol Kyoto dan Paris Agreement, kita harus bisa menyediakan energi terbarukan sebesar 23% bauran pada tahun 2025 tidak tercapai, kurang lebih hanya baru bisa kita capai separuhnya saja. Dan di tahun 2034 diharapkan meningkat 2,5 kali lipat menjadi 34,3% ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil lesson dari kegagalan kita terdahulu. Yang isunya banyak sekali, memang sebenarnya ada faktor politis, kemauan dari pemerintah sendiri, apakah mereka siap untuk membackup PLN seandainya dibutuhkan subsidi yang lebih besar lagi karena kita banyak mengadop energi terbarukan. Kemudian PLN harus menyediakan infrastruktur sambil pelan-pelan mengurangi pembangkit, bukan mematikan PLTU batubara ya, tetapi mengurangi sedikit demi sedikit sehingga pada tahun 2050 atau 2060 itu tercapai net zero emission. Nah, tahapan itu tidak akan tercapai memang kalau kita tidak ada perubahan yang signifikan dari kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi seluruh komponen masyarakat di Indonesia ini, dari pemerintah, masyarakat, PLN sendiri, baik itu pelanggan tenaga listrik maupun yang kita sebagai penyedia tenaga listrik, semuanya harus siap dengan kondisi ini. Ini bukan masalah kecil ya, termasuk hal yang sangat besar yang nilainya secara rupiah juga ribuan triliun mungkin untuk bisa membiayai ini semua kalau kita mengikuti kondisi RUPTL 2025-2034 yang bahkan di sini dirancang lebih besar lagi daripada RUKN. Jadi kita sudah punya kebijakan energi nasional, KEN, ada RUKN diturunkan jadi RUPTL lagi. RUPTL bahkan lebih tinggi, di sini targetnya jauh lebih tinggi daripada RUKN 2025-2060. Jadi karena kita memang ingin mengejar ketertinggalan kita di RUPTL 2021-2030, di mana kita tidak, kalau diproyeksikan seperti ini, kita mungkin hanya mencapai 21% di tahun 2030, tapi dengan adanya RUPTL baru diharapkan pada tahun 2034 ini mencapai 34%. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu semua. Tentunya semua itu tidak akan apa ya, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari semua komponen masyarakat di Indonesia, bukan hanya PLN. Di sini pemerintah dan masyarakat semuanya harus ikut bersama-sama mengusung agenda global sebenarnya. Tapi tapi kita harus merespon, harus menyikapi dengan baik sehingga semua ini bisa tercapai. Nah, apa dampaknya ketika ini semua tidak tercapai misalnya? Tentunya salah satu yang dalam jangka pendek seperti tadi ya disampaikan oleh rekan kita Pak Wildan, bahwa pelanggan-pelanggan data center dan lain sebagainya yang menginginkan energi hijau, mereka akan lari dari Indonesia. Mereka akan tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia, tapi mengalihkan investasinya ke negara lain, contoh ke Malaysia, ke Vietnam, ke negara-negara lain. Nah, itu sudah terjadi sebetulnya. Ada beberapa pelanggan besar kita yang mereka ingin yang pembangkit EBT itu dedicated bagi mereka, sehingga mereka bukan hanya sekedar diberikan sertifikat renewable energy certificate itu saja, bagi mereka tidak cukup, tapi mereka ingin benar-benar kelistrikannya itu disuplai dari energi yang bersih, yang betul-betul hijau begitu. Jadi ketika ini semua tidak tercapai, dampak yang akan kita hadapi secara global, mungkin proyeksi kenaikan suhu bumi rata-rata
pada tahun 2100 di angka 3,3 derajat Celcius itu benar-benar akan terjadi kalau kita tidak melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi disinilah mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin dampaknya secara global seperti itu ke depannya, kondisi cuaca, keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya tidak akan tercapai apabila emisi gas buang kita tetap seperti sekarang ini, pembangkit EBT kita tidak bisa, penetrasi EBT kita lemah sehingga kita banyak bergantung pada energi fosil, maka yang terjadi secara global adalah bencana ya, ujung-ujungnya adalah kita akan lebih banyak menghadapi cuaca ekstrim, bencana alam dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi dampaknya eh, dan semoga kita semua bisa menghadapi tantangan ini semua, menjalankan amanah dari RUKN dan RUPTL ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambar, Pak Wildan, Pak Gede. Izin tadi menambahkan terkait dampak ya. Tadi kami juga sebelum pemaparan ini sempat diskusi dari Pak Ambar, Pak Wildan, Pak Gede terkait dampak-dampak tadi yang sudah dipaparkan dari Pak Wildan maupun Pak Ambar terkait isu dampak ekonomi ya Pak ya. Izin Betul. menambahkan terkait dampak aspek lingkungan dan juga dari aspek sosial, yaitu dari aspek lingkungan juga apa namanya kita juga akan terganggu dari target-target yang menuju net zero emission yang nantinya akan pada tahun yang akan datang kita akan ketergantungan energi bahan bakar fosil ya jika target 2021 sampai 30 ini tidak tercapai. Yang dimana nanti jika ketergantungan pada energi bahan bakar fosil itu akan mempengaruhi terhadap efisiensi maupun harga yang fluktuatif di pasar global dari pasokan energi fosil tersebut. Kemudian tadi juga terkait apa namanya dampak sosialnya, ini banyak apa ya ketiadaan energi yang stabil yang memicu krisis sosial sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari yang contohnya akan berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, serta dari bisnis yang lain. Mungkin itu Pak Reza terkait pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti mungkin kita bisa diskusi kembali dari target-target yang memang diskusi dari target-target 2021 maupun sampai 2025, 2034. Mungkin saya akhiri atau dari yang lain ada tambahan lagi Pak Wildan atau Pak Gede. Cukup Mas dari kami. Cukup. Terima kasih Oke. teman-teman. Baik, kalau tidak ada kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah untuk pemaparan izin kita akhiri dari pemaparan kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Yo, Terima kasih, kasih Pak. Pak Gede. Terima kasih Tadi di Mas Gede, Pak record ya Ambar. Pak Gede.